Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yolanda Hairunisa dengan NIM 112 11240. Saya mahasiswi STI Bangga Beda Jateng. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Septia Lutfi tentang mengolah data dan menyajikannya di SPSS. Nah, ini adalah data yang kedua dari video sebelumnya. Di sini kita akan mengolah data dosen-dosen STI Bangga Beda Jateng. Oke, yang pertama kita ke variable view. Kita inputkan terlebih dahulu data-datanya. Untuk tutorial penginputan data yang lebih jelas bisa dilihat di video minggu lalu. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana penginputan data yang lebih jelas dan lebih terperinci. Di sini saya akan mengisi namanya dengan nama dosen. Lalu tipenya saya ganti string. Width-nya saya ganti 30 ya teman-teman. Desimalnya 0, value-nya 0, misinya 0, kolomnya saya ganti 30 juga. Width-nya left, measure-nya nominal. Selanjutnya yang kedua ada gender. Saya juga menggunakan tipenya string. Saya pilih string. Width-nya saya biarkan saya ganti 30. Desimalnya 0, gendernya, value-nya kita custom, kita buat yang pertama, yang 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Oke, kolomnya juga kita ubah menjadi 30. Left nominal. Selanjutnya ada usia. Usia ini tipenya numerik ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan angka. Width-nya saya ganti 30 juga, desimalnya saya buat 0, lalu usianya itu non, value-nya non, value-nya non, misinya non, kolomnya juga saya buat 30 untuk berjaga-jaga ya teman-teman. LH-nya kita buat left. Nah, ini measure-nya kita buat scale karena ini adalah angka. Selanjutnya yang keempat ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Tipenya saya ganti string karena ini bukan angka ya teman-teman. Width-nya saya buat 30 juga untuk berjaga-jaga, desimalnya 0, value-nya kita buat 1 untuk S2, 2 untuk S3. Oke. Kolomnya kita juga buat untuk 30 untuk berjaga-jaga. LH-nya kita left, measure-nya nominal. Lalu bidang keahlian.
Kita buat string juga. Lalu kolomnya kita buat 30. Bidang keahliannya juga kita custom. Sebentar, saya buka untuk filenya. Nah, teman-teman. Oke, yang pertama, satu untuk ekonomi, dua untuk pendidikan, tiga untuk sastra, empat untuk psikologi. Ya, oke. Kita buat kolomnya juga 30, mohon maaf. Left nominal. Lalu yang terakhir ada status. Status ini adalah status dosen tersebut tetap atau PNS. Tipenya saya ganti string juga. Tipenya saya juga ganti 30. Lalu value-nya kita juga custom, yang satu untuk dosen tetap, yang kedua untuk dosen PNS DPK. Oke. Ganti 30 juga. Left dan nominal. Lalu kita ke data view. Kebetulan di sini saya sudah memiliki datanya, teman-teman. Kita buka terlebih dahulu datanya. Nah, ini adalah datanya. Saya perbesar terlebih dahulu. Ini adalah data-data untuk dosennya. Saya langsung saja salin ya teman-teman untuk mempercepat. Ini ada data 25 dosen. Saya salin agar lebih cepat. Saya salin ke kolom dosen juga. Nama dosen maksud saya. Kita tunggu sebentar untuk nyalin nama dosennya. Oke, mungkin bisa ditunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah tersalin. Jumlahnya ada 25. Lalu kita isikan gendernya. Kebetulan saya untuk gender juga saya sudah menginput angkanya sesuai dengan tadi yang kita isi di value. Untuk mempermudah dan untuk mempercepat, jadi kita salin. Karena di sini kita bertujuan untuk mengolah data dan menyajikannya. Jadi jika kalian ingin melihat cara menginput yang lebih detail, itu bisa dilihat dari video minggu lalu. Lalu usia, saya juga akan menyalin. Usianya langsung saja salin dari sini, oke.
salin di kolom usia juga ya teman-teman. Pastikan kolom dengan datanya itu sama. Lalu tingkat pendidikan, di sini saya juga sudah menyalinnya sesuai dengan angka yang tadi kita isi di value ya. Salin. Kita salin, kita masukkan juga ke sini. Oke, lalu bidang keahlian. Bidang keahliannya juga kebetulan juga saya sudah menyalin, mengubah ke dalam angka-angka sesuai dengan value tadi. Untuk mempercepat agar kita bisa langsung ke diagram. Ini juga statusnya saya juga sudah mengisi dengan angka-angka sesuai value. Kita isikan juga. Oke. Datanya sudah terisi semua ya teman-teman, sudah masuk, sudah kita input. Lalu untuk soal pertama dari Bapak Lutfi, itu ada tentukanlah median, modus, nilai terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, harian, koefisien kurtosisnya, koefisien sweetness-nya, untuk variabel usia dosen di kampus STI Bank BPD Jateng. Nah, ini kita disuruh untuk menganalisis ya teman-teman. Kita belum disuruh untuk membuat diagram, tapi kita disuruh untuk menganalisis. Jadi kita ke analis, kita ke deskriptif statistik, lalu kita ke deskriptif. Kita pilih usia ya teman-teman, karena tadi disebutkan bahwa yang untuk diolah adalah untuk usia dosen. Masukkan ke variabel, kita ke option, kita klik semua panah, klik semua centang yang ada di sini. Kecuali yang sum ya, karena kita tadi mencari mean. Lalu continue, dan oke. Oke, di sini kita sudah melihat ya teman-teman, di sini sudah ada data yang diolah, yang data tadi yang kita input sudah diolah dan ini hasilnya seperti ini, sesuai dengan yang tadi diminta oleh soal yang diberikan oleh Pak Lutfi. Lalu selanjutnya ada buat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Nah, di sini kita sudah mulai diminta untuk membuat grafik ya teman-teman atau diagram. Oke, kita langsung saja ke Graphs. Karena dimintanya diagram batang, maka kita ke bar. Kita buat untuk simple. Ini kita isi summary for group of cases ya teman-teman. Lalu define. Lalu kita tadi baca soalnya lagi, kita disuruhnya untuk menginputkan apa nih? Oh, ternyata menginputkan bidang keahlian. Berarti kita masukkan bidang keahlian ini ke dalam kategori axis. Kita percent of cases, lalu title. Saya buat title-nya data dosen STIE Bank BPD Jateng berdasarkan bidang keahlian. Ini saya copy terlebih dahulu karena nanti kita akan menggunakan ini juga untuk title yang lain. Oke, kita ke continue, kita oke, kita menunggu diagramnya diproses. Mungkin sedikit menunggu ya teman-teman karena prosesnya cukup
lumayan lama, memakan waktu begitu maksudnya. Ini sudah selesai prosesnya dan ini adalah eh, grafik dari data dosen STI Bank BPD Jateng berdasarkan bidang keahliannya. Bisa dilihat bahwa ekonomi itu lebih banyak ya teman-teman di sini. Oke, selanjutnya kita ke soal selanjutnya, yaitu buat grafik batang untuk presentasi dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Sama, karena ini dimintanya juga grafik batang. Jadi kita ke Graph, kita pilih bar, kita buat yang simple, kita summary for group of cases, define, lalu kita pilih tingkat pendidikan ya teman-teman. Bidang keahliannya kita keluarkan terlebih dahulu, lalu tingkat pendidikan, lalu title-nya juga kita ganti bagian ini saja ya teman-teman. Kita ganti menjadi tingkat pendidikan. Continue, lalu kita oke. Nah, ini adalah grafik untuk data dosen STI Bank BPD Jateng berdasarkan tingkat pendidikannya. Bisa dilihat bahwa S2 lebih banyak ya teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya, yaitu buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Nah, ini kita diminta untuk membuat diagram atau grafik lingkaran. Sama seperti tadi kita ke graphs, tapi kali ini karena lingkaran, jadi kita ke pie, lalu kita pilih value of individual cases karena rata-rata, lalu define, lalu silent present-nya kita gunakan usia, variabelnya kita gunakan bidang keahlian, masukkan ke kita salin. Kita ganti formatnya judulnya, maaf, berdasarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahlian ya teman-teman. Kita continue lalu oke. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ini adalah diagram lingkaran untuk data dosen STI Bank BPD Jateng berdasarkan rata-rata usia dosen, juga berdasarkan bidang keahliannya. Di sini sudah include juga untuk keterangan-keterangannya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah soal untuk membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Sebenarnya ini hampir sama, cuman kita menggunakan grafik atau diagram garis. Tetap kita ke graphs, tapi kita ke line karena garis ya teman-teman, lalu kita pilih yang simple, kita pilih value of individual cases, lalu define, line represent-nya kita masukkan usia, variabelnya kita masukkan tingkat pendidikan, oke, title-nya kita ganti ya teman-teman. Berdasarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, kita continue lalu oke. Nah, ini adalah diagram garis
untuk data dosen STI Bangka Belitung Jateng berdasarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, sebenarnya jika kita sudah pandai untuk mengolah, kita akan lebih gampang untuk menyajikannya ke dalam diagram-diagram karena sebenarnya semua semua diagram hampir sama untuk tata caranya, hanya berbeda sedikit untuk beberapa step, tapi itu bisa dipelajari teman-teman. Gitu. Nah, seperti ini. Lalu datanya, ini diagram-diagramnya saya akan simpan ke file save as. Ini untuk cara menyimpannya ya teman-teman. Diagram, saya akan memberikan nama diagram dosen. Karena tadi mahasiswa ya teman-teman. Save. Oke, sudah. Jika sudah tersave, maka kita bisa membukanya kembali jika kita memerlukan data tersebut. Segitu saja dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang mencari bagaimana sih cara untuk mengolah dan menyajikan data di SPSS. Semoga ini dapat membantu teman-teman semua. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.